Halo semuanya, kembali lagi di video belajar sejarah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik atau masa Hindu-Buddha. Materi ini adalah materi sejarah Indonesia untuk kelas 10. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak ini kira-kira namanya candi apa? Coba kalian pikirkan, kira-kira ini candi apa ya? Candi ini adanya di Pulau Jawa. Udah tahu belum nama candinya apa? Oke, betul ya, ini adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi peninggalan dari kerajaan agama Buddha. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Kira-kira ini gambar candi apa? Letaknya masih di Jawa. Kalau tadi Candi Borobudur adalah candi Buddha, nah kalau ini candi apa? Ada yang tahu? Yap, candi tadi adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi beragama Hindu. Oke, pada masa awal kita akan membahas terlebih dahulu pengaruh budaya India di Indonesia. Nah, satu di antara bangsa yang berinteraksi dengan penduduk Nusantara adalah bangsa India. Interaksi tersebut terjalin seiring meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina. Nah, hubungan inilah yang mendorong pedagang-pedagang India dan Cina datang ke wilayah Indonesia. Menurut Chandler, barang-barang yang diperdagangkan berupa komoditas yang bernilai tinggi, seperti logam mulia, perhiasan, barang baku untuk kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, dua komoditas yang paling menjadi primadona dari Nusantara adalah gaharu dan kapur barus, merupakan bahan baku pewangi dan yang digemari oleh bangsa Cina dan India. Oke, selanjutnya adalah agama dan kebudayaan India. Nah, beberapa bukti menunjukkan bahwa setelah budaya India masuk, banyak terjadi perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Nusantara. Kebudayaan Hindu-Buddha di zaman itu sudah memiliki kekuatan yang sangat besar serupa dengan zaman modern saat ini, seperti kebudayaan Barat ataupun kebudayaan dari Korea. Nah, adapun pengaruh itu terlihat yang pertama, sebelum kebudayaan India masuk, sistem pemerintahan di Nusantara itu dipimpin oleh kepala suku loh. Nah, kepala suku ini biasanya orang yang mengetahui adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyang. Nah, setelah masuknya budaya India, maka kepala suku ini digantikan oleh seorang raja, sama halnya di India. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyat, tetapi berdasarkan garis keturunan dan dianggap sebagai penjelmaan dewa. Nah, adapun pengaruh yang kedua, sistem kemasyarakatan di masa Hindu terdapat sebuah sistem kasta, yaitu sistem yang membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya atau disebut juga sebagai catur warna. Nah, dalam sistem kasta ini terdiri menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah kaum Brahmana atau pendeta, golongan kedua ksatria ataupun bangsawan dan prajurit, golongan ketiga ada waisya atau pedagang dan petani, dan golongan terendah atau golongan terakhir adalah sudra ataupun rakyat biasa. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan singkat tadi, kira-kira kalian penasaran nggak? Kira-kira bagaimana ya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu dapat masuk dan berkembang di Nusantara? Padahal dari jarak geografis cukup jauh ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ada 4 teori yang mengemukakan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama disebut teori ksatria, teori kedua adalah teori waisa, teori ketiga adalah teori Brahmana, dan teori keempat adalah teori arus balik. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Teori pertama, teori ksatria. Menurut R.C. Majumdar bahwa munculnya kerajaan dan pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia itu disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau prajurit yang berasal dari India. Nah, diduga mereka ini melarikan diri dan kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia. Nah, namun sayangnya teori ini kurang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Jadi, menurut
teori kesatria bahwa kaum kesatria atau kaum prajuritlah yang mendirikan kerajaan di Indonesia setelah mengalami kekalahan peperangan yang terjadi di India. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori Waisya, di mana menurut N.G. Krom bahwa para pedaganglah yang berperan dalam menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jalur perdagangan ditempuh melalui lautan sehingga tergantung pada musim angin dan kondisi alam yang mengharuskan mereka menetap untuk menunggu musim baik untuk kembali ke India. Para pedagang juga melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan selanjutnya mengembangkan kebudayaan India. Namun teori ini memiliki kelemahan di mana ternyata hanya kaum pendeta atau kaum brahmana lah yang memahami bahasa Sanskerta. Jadi kaum pedagang ini dikatakan tidak memahami bahasa Sanskerta secara utuh seperti kaum brahmana. Kemudian teori ketiga yaitu teori Brahmana. Menurut C.C. Vanler bahwa proses Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat ini didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, selain itu, para penguasa di Nusantara mengundang para Brahmana dari India untuk keperluan upacara keagamaan. Namun, teori Brahmana ini memiliki kelemahan, di mana ternyata kaum Brahmana ini memiliki pantangan untuk menyeberang lautan. Sedangkan dari India ke Indonesia itu pada zaman dahulu harus melewati lautan. Dan kemudian teori yang keempat atau teori yang terakhir adalah teori arus balik. Di sini menurut P.D.K. Bosch bahwa proses indianisasi di Kepulauan Indonesia itu dilakukan oleh kelompok tertentu yang berasal dari kaum terpelajar yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Jadi kalau misalnya tiga teori awal tadi lebih mengedepankan peran-peran orang India, nah teori terakhir ini lebih menekankan peranan bangsa Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, setelah memperdalam ajaran Hindu-Buddha, mereka kemudian kembali ke Indonesia, mengajarkan dan menyebarkan agama tersebut ke masyarakat luas. Nah, berdasarkan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, menurut kamu teori mana ya yang paling relevan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.